Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Pada pesawat terbang, mesin merupakan salah satu komponen yang memiliki peran paling penting. Hampir seluruh daya pada pesawat dipasok oleh mesin. Pada pesawat terbang modern, peran mesin tidak hanya sebatas menghasilkan thrust atau daya dorong saja, namun juga berperan dalam memasok bleed air untuk penyejuk udara kabin serta memasok daya listrik untuk menjalankan sistem instrumentasi kokpit dan sistem hidrolik pesawat. Mulai dari take off hingga pesawat mengudara, mesin pesawat bekerja paling keras untuk memasok 3 daya sekaligus, yaitu daya dorong, daya pneumatik, dan daya listrik. Meskipun pada pesawat sudah dilengkapi dengan EPU yang menyediakan daya tambahan untuk operasional pesawat, namun tetap saja ia tidak mampu memberikan peranan sebesar peran mesin pesawat. Mungkin kita pernah terfikir, bagaimana jika mesin pesawat tiba-tiba mati pada saat pesawat sedang berada di udara? Apakah seluruh daya pesawat akan hilang? Maka jawabannya tentu saja tidak. Yang hilang hanyalah daya dorong, sementara daya pneumatik dan daya listrik masih bisa dipasok oleh EPU. Lantas, bagaimana kalau EPU pesawat tidak bisa berfungsi? Apakah pesawat akan kehilangan seluruh dayanya dan kemudian jatuh? Maka jawabannya lagi-lagi tidak. Tentu saja para ahli sudah memikirkan masalah tersebut jauh-jauh hari, sehingga pada sejumlah besar pesawat modern sudah dilengkapi dengan ram air turbine atau yang disingkat dengan RATS, yang menjadi jalan terakhir untuk memberikan daya pada pesawat saat pesawat mengalami kondisi darurat. Apa itu RATS dan bagaimana mekanisme kerjanya? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ram air turbine atau yang disingkat dengan RATS adalah turbin kecil yang dipasang pada pesawat terbang yang terhubung ke pompa hidrolik dan generator listrik untuk menyediakan daya alternatif pada saat pesawat mengalami kondisi darurat. Daya alternatif yang disediakan oleh RATS berupa daya hidrolik dan daya listrik. Daya hidrolik yang dihasilkan oleh RATS berfungsi untuk menggerakkan rudder, aileron, elevator, dan unit kontrol penerbangan primer lainnya. Sementara daya listriknya digunakan untuk menjalankan instrumentasi penting di dalam kokpit, seperti navigasi dan radio, untuk membantu pilot berkomunikasi dengan pihak ATC di bandara terdekat untuk melakukan pendaratan darurat. Dalam kondisi normal, RATS disimpan di dalam kompartemen di badan pesawat atau sayap pesawat. RATS dapat diaktifkan secara manual bila diperlukan atau dalam beberapa instalasi akan aktif secara otomatis setelah daya listrik pada pesawat benar-benar hilang. Dalam jarak antara kehilangan daya dan pengaktifan RATS, baterai pesawat digunakan untuk memberikan daya sementara pada instrumen penting. RATS bekerja dengan memanfaatkan aliran udara yang mengalir sebagai akibat kecepatan pesawat. Kecepatan pesawat akan memberikan aliran udara yang dapat memutar propeller RATS yang terhubung ke pompa hidrolik atau generator listrik, sehingga dapat menghasilkan daya. Mekanisme kerjanya mirip dengan pembangkit listrik tenaga angin, hanya saja ukurannya lebih kecil. RATS dapat menghasilkan daya sebesar 5-10 kW, tergantung dari ukuran generatornya. Daya tersebut hanya 1/18 dari daya yang dihasilkan oleh mesin, sehingga dayanya hanya bisa menghidupkan sejumlah kecil instrumen yang ada di dalam kokpit dan kontrol penerbangan primer. Perlu diketahui, pesawat yang kehilangan daya dorong akibat mati mesin tidaklah langsung kehilangan kecepatannya. Sayap pesawat didesain agar pesawat dapat tetap melayang pada kecepatan tertentu, meskipun akan terus kehilangan ketinggian. Kecepatan inilah yang kemudian digunakan untuk memutar propeller RATS dan menghasilkan daya alternatif pada pesawat. Efektivitas daya yang dihasilkan oleh RATS akan berkurang seiring dengan menurunnya kecepatan pesawat. RATS dapat ditemukan pada hampir semua jenis pesawat, baik pada pesawat terbang komersial, pesawat terbang pribadi, dan pesawat terbang militer. Pada pesawat terbang komersial, RATS biasanya disimpan pada bagian lambung pesawat atau sayap pesawat. Pada pesawat terbang pribadi atau jet bisnis, RATS disimpan pada bagian depan badan pesawat, dekat dengan nose cone atau hidung pesawat. Sedangkan pada pesawat terbang militer, umumnya disimpan pada bagian lambung atau bagian depan badan pesawat. Dalam penggunaannya, RATS telah membantu menyelamatkan 1.700 nyawa dalam 16 situasi darurat yang pernah dialami oleh pesawat.
Salah satu momen heroik terkenal yang pernah dilakukan oleh Raj adalah ketika ia berhasil menyelamatkan pesawat Air Canada penerbangan 143 pada tahun 1983. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan The Gimli Glider. Dengan bantuan Raj, pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat setelah mengalami kondisi darurat, di mana pesawat mengalami mati mesin pada ketinggian 28.500 kaki akibat kehabisan bahan bakar dan kehilangan seluruh dayanya. Itulah pembahasan mengenai rem air turbine atau RATS pada pesawat terbang. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.